Halo pemirsa, apa kabar Anda? Semoga selalu sehat dan tentunya bersemangat pemirsa. Senang sekali Jendela Istana kembali hadir untuk menemani waktu istirahat Anda. Kami telah merangkum laporan lengkap seputar aktivitas Presiden khusus untuk Anda. Mulai dari agenda resmi hingga momen di balik kunjungan kenegaraan, di mana saya Habib Wijaya pemirsa, langsung saja inilah Jendela Istana selengkapnya. Di tengah tantangan ekonomi global dan meningkatnya tekanan terhadap daya beli masyarakat, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya untuk menjadikan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM sebagai pilar utama penguatan ekonomi nasional. Bagi Presiden Prabowo Subianto, UMKM bukan sekedar usaha kecil, melainkan sumber penghidupan jutaan masyarakat yang mampu menyerap tenaga kerja, menjaga perputaran ekonomi daerah hingga menjadi harapan dalam upaya untuk menekan kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat strategi pemberdayaan masyarakat melalui penguatan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM yang dinilai menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Sekaligus penopang kehidupan jutaan masyarakat di tengah tantangan ekonomi global saat ini. Langkah itu ditegaskan usai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Hari ini saya dipanggil Bapak Presiden untuk melaporkan pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tanggung jawab saya, di mana Kemenko Pemberdayaan Masyarakat memiliki tanggung jawab kepada koordinasi, sinergi, pengendalian, sekaligus mendorong 6 kementerian dan 3 badan. Dalam konteks itu, beberapa hal yang amat sangat menggembirakan. Yang pertama, Bapak Presiden akan terus memberikan perhatian serius kepada UMKM dan ekonomi kreatif kita. Dalam pertemuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah akan terus memberikan perhatian serius terhadap UMKM dan ekonomi kreatif. Karena sektor ini memiliki peran besar dalam menyerap tenaga kerja, menjaga daya beli masyarakat, serta menjadi penopang ekonomi daerah hingga ke pelosok desa. UMKM bukan hanya soal aktivitas jual beli semata. Lebih dari itu, UMKM menjadi sumber penghidupan bagi pedagang kecil, pengrajin, pelaku usaha rumahan, hingga generasi muda yang membangun usaha kreatif berbasis digital. Di tengah ketidakpastian ekonomi, UMKM dinilai mampu menjadi penyelamat ekonomi nasional karena memiliki daya tahan yang kuat dan langsung menyentuh kehidupan rakyat kecil. Semua program-program yang sudah dicanangkan dan dijalankan oleh Kemenko beserta kementerian-kementerian itu akan terus dilanjutkan, terutama untuk UMKM, akan mendorong dan terus memerintahkan kepada jajaran kementerian dan lembaga agar terus memfasilitasi UMKM kita. Karena itu, Presiden Prabowo Subianto mendorong seluruh kementerian, lembaga, hingga badan usaha milik negara untuk memberikan fasilitas yang lebih luas bagi pelaku UMKM. Salah satunya dengan memanfaatkan aset dan ruang yang selama ini belum digunakan secara optimal untuk menjadi tempat pemasaran produk, display usaha, hingga penyelenggaraan festival UMKM. Langkah ini dinilai penting karena salah satu tantangan terbesar yang selama ini dihadapi pelaku UMKM bukan hanya modal, melainkan akses pasar dan ruang promosi yang terbatas. Dengan dibukanya lebih banyak ruang publik bagi UMKM, pemerintah berharap produk-produk lokal dapat semakin dikenal dan memiliki daya saing yang lebih kuat. Terutama mendorong tempat-tempat yang idle, BUMN maupun kementerian lembaga digunakan oleh UMKM kita untuk
baik itu pemasaran maupun display dan festival. Yang kedua, tahun ini akan ditambahi anggaran khusus untuk seluruh kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif. Selain itu, dukungan anggaran khusus bagi kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif juga menjadi salah satu rencana pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah mengusulkan tambahan anggaran tidak kurang dari 1 triliun rupiah untuk mendorong pertumbuhan sektor tersebut. Dukungan itu akan diperkuat melalui perluasan akses pembiayaan, termasuk kredit usaha rakyat atau KUR, yang selama ini menjadi harapan banyak pelaku usaha kecil untuk mengembangkan usahanya. Presiden Prabowo Subianto menilai, kemudahan akses modal menjadi kunci agar UMKM dapat naik kelas, memperluas produksi, dan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan. Di sisi lain, penguatan UMKM juga dijalankan beriringan dengan program perlindungan sosial. Data mencatat, alokasi APBN untuk program perlindungan sosial saat ini mencapai lebih dari 508 triliun rupiah. Dana tersebut digunakan untuk bantuan sosial tunai, program Keluarga Harapan atau PKH, hingga bantuan iuran jaminan kesehatan nasional. Saya mengajukan tidak kurang dari 1 triliun dan insya Allah akan terus ditambah untuk kegiatan-kegiatan yang mendorong tumbuh kembangnya UMKM kita, selain terus menggerakkan kredit yang dipermudah dan terutama kredit usaha kecil dan menengah. Penguatan bantuan sosial dan UMKM harus berjalan berdampingan. Sebab, bantuan sosial memberikan perlindungan dasar bagi masyarakat rentan, sementara UMKM menjadi jalan bagi masyarakat untuk bangkit secara ekonomi dan mandiri dalam jangka panjang. Untuk memastikan seluruh program tepat sasaran, pemerintah juga terus mengintegrasikan data penerima manfaat melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Langkah ini dilakukan agar penyaluran bantuan dan program pemberdayaan dapat lebih akurat, transparan, dan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Melalui penguatan UMKM, pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat di kota-kota besar, melainkan juga tumbuh dari warung kecil, pasar tradisional, industri rumahan, hingga usaha lokal di berbagai daerah. Karena dari UMKM lah, roda ekonomi rakyat terus berputar dan harapan masyarakat untuk hidup lebih sejahtera dapat terjaga. Sejumlah informasi masih akan kami hadirkan untuk Anda, pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jendela Istana.